pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945 di Jalan Gambir Selatan nomor 10. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, M.L. Sartono, Suwirjo, Otto Iskandar Dinata, Soekardjo Pranoto, Dr. Buntaran, M.L.A.G. Pradikdo, Sutarjo, Karto Hadikusumo, dan Dr. Tajuluddin berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Selanjutnya, disepakati bahwa KNIP direncanakan tanggal 29 Agustus 1945. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini, diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP diresmikan dan anggota-anggotanya dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan ini dilangsungkan di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta yang diketuai oleh Kasman Singodimedjo. Tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakan sidang KNIP yang bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Kasman Singodimedjo. Dalam sidang ini juga diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Hal ini dirasa penting dalam rangka menegakkan kehidupan kenegaraan. Pembentukan Kepala Pemerintahan atau Kekuasaan Eksekutif. Soekarno secara resmi membuka sidang pleno PPKI di tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan rancangan pembukaan dan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan oleh BPUPKI. Sebelumnya, rancangan tersebut telah mendapatkan perbaikan redaksional dari Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, K. Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Muhammad Hasan. Beberapa saat kemudian, sidang PPK itu menyetujui kedua rancangan tersebut. Sidang pun mengesahkan menjadi undang-undang negara. Atas usul dari Otto Iskandar Dinata, maka Insinyur Soekarno pun diangkat menjadi presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sidang juga membahas tentang perlunya dibentuk Komite Nasional yang fungsinya adalah sebagai badan legislatif yang akan membantu tugas presiden ketika sedang menjalankan sebuah tugas kenegaraan. Sehingga sidang PPKI di tanggal 18 Agustus tahun 1945 pun menghasilkan keputusan, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang melantik dan menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakilnya, dan membentuk Komite Nasional dalam membantu presiden sebelum terbentuknya MPR. Pembentukan Komite Nasional Bangsa Indonesia. Maksud dari pembentukan Komite Indonesia adalah penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Komite ini terdiri dari Komite Nasional Indonesia Pusat dan Komite Nasional Indonesia Daerah yang berada di provinsinya masing-masing. Komite ini dipimpin oleh Kasman Singodimedjo dan Wakil Ketua Sutarjo Karto Hadikusumo dan Wakil Ketua 2 M.R.J. Latuhar Hari. Wakil KNIP memiliki anggota 25 orang yang dilantik pada 29 Agustus 1945. Pada rapat KNIP di tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden RI mengeluarkan surat nomor 10 yang isinya adalah memberi kekuasaan dan wewenang legislatif untuk ikut serta dalam menetapkan GBHN sebelum dibentuknya MPR. Pembentukan Kabinet Republik Indonesia dan Pemerintahan Provinsi. Kabinet pertama dalam sejarah pemerintah Republik Indonesia adalah Kabinet Presidensial atau Presidentil yang dipimpin oleh Soekarno selaku Presiden dan Muhammad Hatta selaku Wakil Presiden. Sistem presidensial tidak dapat lepas dari konsep trias politika yang pertama dicetuskan oleh John Locke melalui risalahnya bertajuk Two Treatises on Civil Government tahun 1632 sampai 1704. Kemudian disinggung oleh Montesquieu dalam Esprit de Lois tahun 1748. Dalam pandangan Locke dan Montesquieu, yang dimaksud trias politika adalah menyangkut tiga hal, yaitu 1.
Legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang. 2. Eksekutif sebagai lembaga pelaksana undang-undang. 3. Yudikatif sebagai lembaga yang mengadili pelanggar undang-undang. Kata presidensial secara terminologi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang puncak kekuasaannya diduduki oleh lembaga eksekutif atau presiden. Dalam sistem ini, presiden yang memiliki hak paling tinggi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kendati demikian, tetapi ada dua lembaga eksekutif, yaitu legislatif dan yudikatif. Dua lembaga ini berfungsi untuk mengawasi serta merumuskan undang-undang negara yang akan dijalankan oleh presiden. Sistem pemerintahan presidensial diterapkan di Indonesia meskipun bertahan kurang lebih 4 bulan. Kondisi politik yang belum stabil membuat para pendiri bangsa masih memikirkan dan merumuskan sistem pemerintahan yang tepat bagi Indonesia. Menurut UUD tahun 1945, Kabinet Indonesia adalah kabinet presidensial. Sehingga di tanggal 19 Agustus 1945, PPKI pun menjalankan sidangnya. Sebelum acara itu dimulai, Presiden Soekarno menunjuk Ahmad Subarjo, Suetarjo Kartodikusumo, dan Mr. Kasman untuk membentuk panitia kecil yang merencanakan pembentukan departemen. Pada akhirnya, panitia kecil itu menghasilkan sebuah keputusan, yaitu membentuk wilayah provinsi, membentuk Komite Nasional Indonesia, dan membentuk kementerian atau departemen. Di tanggal 2 September, dibentuk juga Kabinet Republik Indonesia yang pertama, sesuai dengan sistem presidensial yang dimana susunannya sebagai berikut. 1. Menteri Dalam Negeri yaitu RAA Wiranata Kusuma. 2. Menteri Luar Negeri yaitu Mr. Ahmad Subarjo. 3. Menteri Keuangan yaitu Mr. A.A. Maramis. 4. Menteri Kehakiman yaitu Prof. Mr. Supomo. 5. Menteri Kemakmuran yaitu Insinyur Surakmat Cokro Disuryo. 6. Menteri Keamanan Rakyat yaitu Supriyadi. 7. Menteri Kesehatan yaitu Dr. Buntaran Martoatmojo. 8. Menteri Pengajaran yaitu Ki Hajar Dewantara. 9. Menteri Penerangan yaitu Mr. Amir Syarifuddin. 10. Menteri Sosial yaitu Mr. Iwa Kusuma Sumantri. 11. Menteri Pekerjaan Umum yaitu Abikusno Cokro Suyoso. 12. Menteri Perhubungan yaitu Abikusno Cokro Suyoso. 13. Menteri Negara yaitu Wahid Hasyim. 14. Menteri Negara yaitu Dr. M. Amir. 15. Menteri Negara yaitu Mr. R.M. Sartono. 16. Menteri Negara yaitu R. Otto Iskandar Dinata. Di hari itu juga Presiden Soekarno telah menetapkan 8 provinsi yang dimaksud dalam sidang PPKI beserta gubernurnya. Provinsi itu diantaranya sebagai berikut. 1. Provinsi Sumatera yaitu Teuku Muhammad Hasan. 2. Provinsi Jawa Barat yaitu Sutarjo Kartohadikusumo. 3. Provinsi Jawa Timur yaitu R.M. Suryo. 4. Provinsi Jawa Tengah yaitu R. Panji Soeroso. 5. Provinsi Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yaitu Mr. I. Gusti Tutputja. 6. Provinsi Maluku Mr. J. Latuharhari. 7. Provinsi Sulawesi yaitu Dr. G. SSJ Ratulangi. 8. Provinsi Kalimantan yaitu Insinyur Pangeran Muhammad Noor. Pembentukan alat keamanan negara. Untuk mewujudkan lembaga yang tugasnya adalah sebagai keamanan rakyat, maka di tanggal 22 Agustus 1945, PPKI pun mengusulkan agar membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat. BKR ini ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang, yang menjadi sebuah induk organisasi yang tujuannya adalah untuk memelihara keselamatan masyarakat dan merawat korban perang. Pada awalnya, BKR bukan merupakan kesatuan militer yang resmi. Tujuannya adalah agar tidak membangkitkan permusuhan dari kekuatan asing yang saat itu ada di Indonesia. Di dalam BKR terdapat mantan anggota PETA, Heiho, Seinendan, dan Keibodan. Ketua Umum BKR Pusat adalah Kaprawi dengan dibantu oleh Sulaksana dan Latif Yediraningrat. Di bulan September 1945, kelompok BKR Pusat pun menghubungi para mantan perwira KNIL yang ada di Jakarta supaya mendukung perjuangan bangsa Indonesia dengan segala konsekuensinya. Di lain pihak, para pemuda Indonesia juga memiliki peran besar dalam mencetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang kemudian membentuk kelompok politik di zaman pendudukan Jepang yang menyatakan penolakan pada kehadiran BKR. Mereka juga langsung menginginkan pembentukan tentara nasional, namun usul itu ternyata ditolak oleh Presiden Soekarno. Kelompok itu pun menyebut dirinya sebagai Komite Pan Aksi. Sudah mengalami gangguan dari pihak Belanda, pemerintah Indonesia pun menyadari bahwa keberadaan suatu tentara reguler adalah suatu keharusan,
sehingga pemerintah pun akhirnya memanggil mantan mayor KNIL yaitu Urip Sumoharjo yang berasal dari Jakarta untuk datang karena tugas. Tugas yang diberikannya padanya adalah menyusun TNI. Di tanggal 5 Oktober dikeluarkanlah maklumat Presiden yang menyatakan berdirinya TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Pimpinan dari TKR ditunjuk langsung oleh Presiden yaitu Supriyadi yang merupakan tokoh perlawanan peta terhadap Jepang di Blitar. Namun karena Supriyadi tidak pernah hadir untuk menjalankan tugasnya, markas tertinggi TKR pun memilih pimpinan TKR yang baru, Kolonel Sudirman, Komandan Divisi 5 Banyumas, yang kemudian menjadi pimpinan TKR yang baru. Ia terpilih di tanggal 18 Desember tahun 1945. Ia pun dilantik menjadi Panglima Besar TKR yang memiliki pangkat jenderal.